Simbah, ayo ngibadah, ojo mikir sawah lan gabah. Simbah yen ra ngibadah, so yen medah bakal susah. Ning akhirat go graya-graya. Terkadang kita berada di tempat yang sepi bukan berarti itu lari, hanya untuk menghindari wajah-wajah yang biasa menyakiti, yang menyimpan kebusukan tersembunyi supaya tidak terjadi friksi yang berujung konfrontasi. Kita dilatih untuk menjadi kesatria medan laga, bukan jawara panggung sandiwara. Karena sebuah sandiwara akan selesai jam tayangnya, akan tetapi seorang satria akan tetap terkenang seiring dengan berdirinya sebuah negara. Jadi jangan pernah melihat seseorang dari masa lalu, karena itu adalah sebuah kemunduran. Lihatlah apa yang di depanmu dan ajaklah dia untuk menyongsong masa depan secara positif. Seniman pertempuran. Seniman pertempuran adalah manusia biasa yang berprofesi sebagai tentara. Dia bukan seorang pujangga dengan segudang kata-kata, dan dia juga bukan seorang sutradara yang punya banyak karya. Dia hanya bersuara berdasarkan realita yang ada di depan mata tanpa menyinggung soal sara. Dia tidak kemana-mana, akan tetapi gelora semangatnya membara kemana-mana, menginjeksi jiwa-jiwa yang hampir mati karena banyaknya tragedi, untuk kembali menatap masa depan dengan garang. Karena pandangan yang tertunduk tak tergilas oleh peradaban, dan tatapan mata yang sayu akan terkubur oleh waktu. Tidak ada lagi kata pasrah, tidak ada lagi kata menyerah. Karena pasrah dan menyerah hanyalah bagi jiwa-jiwa yang lemah. Jika kelemahan sudah mendominasi sebuah keteguhan, langkahmu tak lagi tegap, larimu tak lagi cepat. Nah, ini dia, kita sudah bersama pemilik YouTube channel Seniman Pertempuran. Asik. Ini kita agak sedikit berbeda. Sedikit berbeda nih ya. Channelnya berbeda dengan yang lain tapi sama. Nah, ini antara bertempur pakai seni atau berseni sambil bertempur. Oke, kita tanya aja nanti langsung apa tokoh depan kita ini target operasi kita kali ini. Oke, akan kenalan dulu ya. Halo Bang. Selamat malam. Oke. Selamat malam, salam hormat dan salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Wah, itu jargonnya ya Bang ya. Salam satu jiwa. Jargon dari Seniman Pertempuran, melambangkan letting saya, Combat PK11, salam satu jiwa. Oke. Ya. Oke nih Bang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam dan lebih lanjut lagi, coba Bang perkenalkan diri dulu Bang. Nama, asalnya di mana, sekarang ada di mana, dan sebagainya. Oke, siap. Jadi sebelumnya mohon izin, netizen itu mungkin banyak sekali bertanya, saya ini dari satuan mana, dari Maleoka, dari anggota mana, kok rambutnya gondrong dan lain sebagainya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa saya Hendro Sersan Mayor, saya PK11 tahun 2004. Saya berasal dari unit Panolam Chandra Kusuma di depan Dewa Ratna Kodam 4 di Ponorogo. Kebetulan mendapatkan kepercayaan walaupun sudah serma, sudah berdinas 17 tahun, tapi namanya prajurit harus selalu siap. Prajurit hanya mengenal kata siap, baik siap melaksanakan perintah atau siap mengakui kesalahan. Seniman pertempuran. Saya mendapat perintah untuk berangkat melaksanakan satker ke daerah zona merah, red zone di Nduga. Jadi Nduga itu orang mendengar aja bulu kuduk langsung merinding karena tingkat kerawanannya, mengingat dulu juga di sini ada peristiwa kelam. Nah itu mindset itulah yang akan kita rubah. Jadi kita ini adalah para kombatan yang bertugas di samping melaksanakan kewajiban sebagai kombatan juga sebagai seorang seniman pertempuran, karena pertempuran adalah seni dalam kehidupan. Jadi kita mengedepankan perasaan dan hati nurani untuk merebut dari rakyat supaya lebih cinta terhadap NKRI dan rasa hadirnya TNI sebagai saudara mereka. Kami kesini bukan untuk perang, tapi untuk kembali merajut persatuan yang mungkin selama ini diporak-porandakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Itulah tugas pokok TNI dan dikemas oleh seniman pertempuran yang
terkenal sekali di jajaran Sumatera, darat, laut, udara maupun rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Wih, ini baru perkenalannya kayak udah keren banget. Baru perkenalannya udah keren banget ya bang. Perkenalan kekuatannya sudah 80% ini perkenalan. Nanti kalau sudah inti 200%. Walaupun lampu-lampu itu pecah semua. Siap. Oke. Ya, apa namanya bang? Kan kalau tadi kita dengar ya, ini kalimatnya itu disusun begitu indahnya. Nah, aku pengen nanya, Abang Hendro ini dulunya itu backgroundnya apa sih bang? Apa emang seorang seniman? Apa suka menulis atau suka bikin syair atau gimana bang? Saya menjelaskan. Jadi semua dari hobi. Kebetulan saya dari kecil itu suka membaca. Jadi memang benar bahwa membaca wawasan is widow of the world, itu benar. Jadi bermula dari hobi. Jadi kesukaan memang hobi saya kecil adalah membaca tentang politik, tentang budaya, tentang pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Nah, apa dikatakan oleh pepatah bahwa the book is window of the world, itu memang benar, bahwa buku adalah jendela dunia. Walaupun mungkin disiplin ilmu secara resmi saya hanya SMA, tapi saya berusaha tidak ketinggalan informasi, jadi sering baca. Saya kalau sehari itu membaca bisa tak sekali, kita yang baca terus. Itu selalu saya rekam di otak, kemudian suatu saat nanti saya aplikasikan di kompi pada saat sebagainya. Jadi semangat yang ada konten atau kotak kemarin itu selalu saya ambil, terutama motivasi dari Jenderal Besar Sudirman, bahwa Jenderal Sudirman itu tidak mewariskan kemewahan, kedudukan ataupun lain sebagainya. Jenderal Sudirman hanya mewariskan kesetiaan dan semangat juang bagi prajuritnya. Itulah yang saya bawa dalam bertugas. Oh, oke. Jadi memang hobinya abang dari dulu adalah membaca ya? Membaca, benar-benar. Dulu sebelum ada istilah seniman pertemur, saya pernah punya istilah serdu penyair. Iya, apa tuh bedanya bang? Suka buat syair. Serdu penyair. Jadi waktu saya sersan 2 kemudian Satgas itu, kalau mengisi kekosongan itu saya biasa nulis kata-kata, membuat karangan seperti itu. Jadi bisa menulis dengan kata-kata yang indah, itu saya rangkai. Jadi setiap quote ataupun kata-kata saya selalu membawa ada sajaknya AAA atau ABB ataupun AABB, itu pasti ada urut. Freestyle-nya anak rapper itu namanya freestyle. Hidup adalah sebuah perjuangan dan sebuah perjalanan yang di dalamnya berisi banyak sekali cobaan, ujian, dan juga rintangan. Keberhasilan bukanlah warisan dan kesuksesan bukanlah giliran. Keberhasilan dan kesuksesan terlahir dari sebuah keyakinan yang kuat. Hidup tidak sesederhana kopi hitam yang keberadaannya hanya untuk menunggu disajikan, karena kita terlahir bukan untuk diam. Jangan pernah mengenal kata pasrah, karena pasrah hanyalah bagi jiwa-jiwa yang lemah. Langkahmu hari ini akan menorehkan sejarah dalam kehidupanmu. Kebahagiaan dan penderitaan akan sama-sama menjadi kenangan. Hanya kata akhirnya yang membedakan, kenangan manis ataupun kenangan pahit. Kalau bisa mengungkir kenangan manis, kenapa harus mengotorinya dengan membuat kenangan pahit? Kalau bisa berbuat kebaikan, kenapa harus mengotorinya dengan keburukan? Seniman pertempuran. Oke. Rapper istilah rapper ya. Ya, jadi emang suka menulis dan suka membaca. Nah, kalau yang aku nonton nih bang dari video YouTube-nya abang ini, abang ini bisa bahasa Arab ya? Kan ada satu video yang ngomong dari awal sampai akhir tuh ngomongnya bahasa Arab semua. Sabahul khair ya ayyuhar rijal fi hadzal balad. Al-an jalastu fi fasl salis min al-madrasatil ibtidaiyah al-ammah distrik Bua, Duga, Papua. Wa nangduru jami'an farago ghurfatuha
Laisawna tilmidun aw tilmidah liana yamul utlah wa sakinah jiddan. Suma angtadiru sahibi alladzi lam yahdur ilahuna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertempuran. Iya, ya Pak, kebetulan saya sekolah, saya dulu di sekolah internasional di modern, pondok pesantren modern. Itu alumni kan sudah tersebar di luar, juga di universitas ternama di Indonesia, termasuk tokoh-tokoh besar juga banyak. Saya dari pondok pesantren modern Mas Salam Solo, itu pondok bagus tuh. Tina itu percakapan tiap hari menggunakan bahasa asing. Selama sekolah di sana kan berbentuk asrama, jadi communication with English language and Arabic language. Jadi mata kalam bil lughatil arabiyyah wal indonesiyah kula yaumin. Kemudian pidato juga kalau sore itu bahasa asing, kalau malam baru bahasa Indonesia. Kalau ketahuan berbicara bahasa Indonesia itu dihukum. Kalau bahasa daerah, misalnya kami bahasa Jawa langsung gundul ketika itu juga. Jadi peraturannya sudah semi militer, jadi keras sekali. Ya. Oke, jadi karena memang udah dilatih dari zaman di pondok pesantren, akhirnya abang kepikiran nih, yaudahlah jadi tentara aja gitu. Jadi tentara juga bisa, jadi seniman juga bisa, kayak gitu. Kalau misalnya abang berprofesi jadi tentara, itu gimana bang? Bener nggak? Ya sebenarnya nggak berpikir seperti itu. Jadi mungkin pertamanya pengabdian, Mbak. Jadi tentara itu pengabdian, itu panggilan jiwa. Kemudian jiwa seni itu salurkan kan kalau sudah agak senior. Kalau junior nggak bisa di tentara. Nanti tidak sama senior ya. Kalau sudah senior, nah itu mulai muncul. Jadi mulai muncul video saya pertama viral tahun 2016. Itu viral sampai luar negeri tuh, sampai internasional tuh. Semua kalangan rakyat kecil strata bawah itu suka sekali. Yang video TNI nyanyi lucu di kapal, di atas kapal itu viral sekali, jutaan viewers itu. Pernah trending di majalah online, di Tribun dan lain sebagainya, sering. Kanggo baso dodo tiro, kanggo baso dodo tiro. Pite angkrem selikur dino, yen wis netes yo ora padha, ora beda sifate manungsa. Ana sing becik, ana sing kaya Sumanto, ana sing pelit, ana sing lomo. Tanda-tandane wong pelit, kapal wae yo ora tau. Paribasan ana wong ngamen, ana sing etok-etok turu karo ngambet guyu. Tanda-tandane wong lomo, karo wong ngamen wae wis kosong. Kei sewu ning ati lega, tak dongake umure dawa, yen mati munggah swarga. Wong sing sugih amale kurang, ning neraka brako tinggarangan. Najan kire amale gedhe, yen mati penak-penake, yen mati bakarke sate. Wedhus 15 kon mangan dhewe. Simbah ayo ngibadah, ojo mikir sawah lan gabah. Simbah yen ra ngibadah, yen medah bakal susah. Ning akhirat go gaya-gaya. Eleng-eleng sira manungsa, urip iki mung sawetara. Sing ngati-ngati lan waspada, limang wektu lakonana. Yen duwe bondo zakat wenehno. Ning akhirat ra ana coklat, ora ana pati soto babat, ora ana roti donat, apa meneh rondo lewat.
kuat onone siksa malaikat. Aku emoh iwak kepiting sikile 5. Aku emoh duwe bojo kriting, rambut kriting go kandang tumo, dire bonding ra lunga-lunga. Aku emoh iwak yuyu iwak segara. Aku emoh duwe bojo ayu ngenteke bondo, bojo ayu ndadekke molo. Lemah garing lemahe teles, Gusti Allah ingkang bales. Lemah garing lemahe teles, yen ra paring sing nyanyi lemas, yen ra paring sing nyanyi lemas. Juminten kebrukan gapura, cekap semanten atur kawula, menawi lepat nyuwun ngapura, nyuwun ngapura kali nyuwun arta kangge tumbas sego. Oke, terima kasih ikhlas bagi Anda, bagi kami. Kalau tidak ada receh ya tinggal nomor HP buat nomor Mbak, nek buat nomor HP gandeng-gandeng buat nomor gandeng-gandeng. Pasuki mau lawan menah ulala di orang kencing di sini. Dulu saya bikin tulisan story WA bentuk tulisan saja pernah viral sampai kemarin. Tapi kan ini cuma untuk penyemangat prajurit, untuk penyemangat. Jadi setiap yang saya ucapkan itu tidak ada unsur sara, unsur politik tidak ada. Semuanya berbentuk motivasi prajurit, TNI maupun Polri. Oke, mantap ya. Tidak menyerahkan. Ini nggak semua tentara bisa kayak begini bisa. ya. Ini udah ada bakat khusus ya dari mulai selain tadi dikatakan karena rajin membaca, ada jiwa seninya juga ya. Oke, mantap ya. Salut dah. Dikembangkan terus ya supaya dua-duanya tetap tugas pokok kita sebagai prajurit ya, tugas pokok itu. Nah, untuk mendukung tugas pokok seni itu ya. Nah, jadi seni kemampuan dalam berseni itu bisa dipakai juga untuk mendukung tugas pokok ya di tugas-tugas di saat-saat tertentu. Oke. Nah, sekarang ini kan sedang tugas di Papua nih. Nah, sedang tugas di Gua ya, juga di Gua. Program apa? Ini sekarang nih lagi banyak juga channel-channel YouTube teman-teman ya yang bertugas di Papua yang cukup positif lah ya, karena dari video-video atau konten-konten yang dibuat bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya bagaimana TNI itu bertugas ya, kemudian juga memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat di Papua yang kita juga sebagai sesama warga negara kita merasa bahwa itu saudara kita gitu loh ya, bahwa yang ada di Duga, yang ada Tinggi Nambut, ada di Ilu, di Mapi, di mana-mana itu mereka saudara kita yang juga harus kita sayangi. Dan semakin banyak channel kita teman-teman ini saudara-saudara kita di luar Papua jadi tahu, oh begitu kehidupan di Papua, dan ada rasa empati, ada rasa tali ikatan persaudaraan semakin kuat ya. Dari beberapa teman-teman melakukan pendekatan ke masyarakat. Nah, sekarang yang dilakukan di Duga apa kira-kira teman-teman di sana untuk pendekatan ke masyarakat? Oh, siapkan. Kalau kami posisi di sini karena kami Satgaster, jadi kami all round. Kami yang masuk ke kantong-kantong mereka, masuk ke dalam mereka, melihat langsung permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu apa. Kami berusaha mencarikan solusi, terutama masalah makan dan obat-obatan itu kami yang utama, walaupun kami mungkin tapi sebagaimana mungkin sebisa mungkin kita harus membantu mereka. Jadi di samping kita juga kita sebagai hidup, karena di kami ada tugas
Jadi mereka kami adalah di barisan terdepan. Kalau kami penggalangannya bagus dengan rakyat, berarti mereka juga akan aman. Jadi di sini sifatnya ini menjaga rakyat, rakyat menjaga TNI. Ya. Jadi seperti itu. Pokoknya yang selama yang kami lihat di depan itu ada ketimpangan sosial, kekurangan dan sebagainya, sebisa mungkin seketika itu juga kita harus bantu. Tidak harus menunggu Jumat berkah, tidak harus menunggu minggu ibadah, tidak. Setiap hari, setiap saat kita melihat kekurangan harus segera kita bantu, itu saja Bapak. Seadanya kami sebisanya. Kami dapat jatah makanan Naraga itu yang dari Bapak Kasat, yang terbaru itu, yang model terbaru. Kalau dulu kan konserven, kalau sekarang Naraga itu tidak perlu kami makan, kami kasihkan masyarakat. Kami kasihkan mereka. Mereka sudah lama nggak lihat nasi, nggak makan nasi, kami kasihkan mereka. Los, jangan pernah berpikir untung rugi dalam berbagi kepada mereka. Kasih saja semuanya, nggak apa-apa. Yang sudah dapat mana? Putar. Yang belum dapat langsung dikasih. Jangan sempat ada yang tidak kebagian, harus kebagian semuanya. Waduh, adik kecil harus dikasih. Nah itu masih banyak Son, sana Son, adik-adik kecil itu Son. Kasihan. Wah, luar biasa. Mantap. Siap. Ya, begitu ya. Harus begitu. Jadi betul tadi, TNI menjaga rakyat, rakyat menjaga TNI ya. Karena TNI dengan rakyat itu sebetulnya satu ya. Kita berasal dari rakyat juga ya. Jangan malu. Satu Bapak, tidak bisa dipisahkan. Kalau dulu ada pepatah, ada kata-kata hebat tuh, right or wrong is my country. Itu bawahnya ditambahi, right or wrong is my family. Jadi betul atau belum salah, Indonesia adalah negaraku yang perlu aku bela. Dan betul atau belum salah, mereka adalah keluargaku yang perlu aku jaga. Sudah itu saja, kuncinya itu. Oke ya, bagus ya. Itu yang diharapkan oleh pimpinan kita ya. Jadi image bahwa tentara kalau tugas ke Papua katanya tukang bunuh segala macam, itu harus kita klarifikasi bahwa itu memang dilakukan, Harus kita hilangkan. ya harus kita hilangkan ya. Itu dilakukan juga terhadap orang-orang yang memang melakukan tindakan kejahatan ya. Ada saudara-saudara kita yang masih berbeda pendapat, masih menggunakan senjata untuk melakukan tindakan kekerasan, ya itu dengan sangat terpaksa kita harus melakukan tindakan penertiban ya. Tapi sesungguhnya kita datang ke situ, sesungguhnya teman-teman datang ke Papua itu untuk menyelesaikan permasalahan di Papua ya, untuk menjadi bagian dari masyarakat di sana. Betul sekali, siap. Oke, mantap. Kita adalah perwakilan negara, Pak. Kita adalah perwakilan negara, perwakilan dari negara untuk menyentuh rakyatnya di tingkat bawah, tingkat daerah-daerah rawan yang mungkin instansi lain tidak bisa masuk. Kita tentara masuk sini dan tujuan untuk merebut hati mereka, perwakilan negara, bahwa negara hadir untuk menyentuh rakyatnya. Oke. Ya, pertahankan ya, jaga jangan sampai ada tindakan-tindakan negatif, tindakan-tindakan menyakiti hati rakyat, itu jangan dilakukan ya. Nanti usaha yang sudah dilakukan selama ini akan sia-sia ya. Oke, mantap. Kemudian ini sinyal agak susah-susah nih, jadi kita nggak bisa lama-lama. Sebelum kita berakhir, mungkin ada satu syair nih. Ya, syair motivasi. Pengen denger satu syair Yang belum pernah disebutkan di channel YouTube. Oke, spontan nih, spontan. Oke. Atau kata-kata tadi apa? Ya. Jadi jangan pernah melihat seseorang dari masa lalu, karena itu adalah sebuah kemunduran. Lihatlah apa yang di depanmu dan ajaklah dia untuk menyongsong masa depan secara positif, seni pertempuran. Waduh, singkat, padat, jelas. Jangan lihat dari masa lalu ya. Iya, jangan lihat ke masa lalu, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Move on. Harus move on. Ya, Betul. masa depan kita ada di depan. Siap. Oke. Bang, terima kasih banyak ya Bang. Ini kita berperjuangan sekali jaringan. Ini teman-teman nih yang Ya, asal tahu nih, Pak Endro ini bisa berkomunikasi video call perjuangan nih. Karena di sana sinyalnya susah ya. Tadinya mau nge-zoom tapi nggak bisa karena jaringannya susah. Oke, jadi kepada teman-teman seluruh masyarakat Indonesia nanti yang menyaksikan ini, mari kita support lah. Minimal kita berdoa buat teman-teman ya supaya sukses, supaya teman-teman di sana bisa lancar, bisa aman.
bisa waktunya pulang kembali kepada keluarga, bisa pulang. Betul. Ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat ya. Amin. Amin. Siap. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Seniman Pertempuran. Ya, channel YouTube Seniman Iya, Pertempuran. kalau mau nyari motivasi dari channelnya Seniman Pertempuran. Ya, supaya bisa ada video-video lagi yang keren-keren ya. Amin. Jiwa-jiwa yang penuh keinsaman. Aduh. Oke. Oke deh, terima kasih Bang. Selamat bertugas kembali Selamat ya. bertugas. Salam buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang bertugas di sana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Istimewa. Siap. Ya, Siap. Salam satu jiwa. Seniman Pertempuran. Seniman Siap. Pertempuran. Fase kehidupan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama saat balita yang selalu dimanja oleh orang tua, kemudian menginjak remaja yang banyak berbicara tentang cinta, lalu masuk usia dewasa yang lebih bisa memaknai tentang realita kehidupan yang ada, dan semuanya menjadi sia-sia menghiasi masa tua ketika kamu tidak pernah berbuat baik terhadap sesama. Usia senja yang tidak berguna karena kamu terlalu disibukkan dengan berburuk sangka terhadap mereka. Seniman Pertempuran. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.